Baik, halo teman-teman. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Apa kabar semuanya? Kabar saya baik. Baik, saya juga baik. Masih tak Saya baik. kurang baik Mei, kenapa? karena saya belum makan siang. Kenapa belum makan? Eh, Tadi saya lupa membeli nasi Padang. Oh, Sarwa, bagaimana kabarnya? Saya baik, Ibu. Kabar Oke, saya baik. baik. Baik ya. Mei, jangan lupa makan ya. Baik, Ibu. Nah, Ibu guru merasa sangat senang bertemu kalian hari ini. Meskipun itu melalui Zoom Meet. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari cerita-cerita menarik dari budaya Indonesia, khususnya terkait dengan mitos. Ada yang tahu Ibu sebelumnya apa itu mitos? Saya baru ingin bertanya apa itu mitos, karena saya baru mendengarnya. Oke, jadi nanti pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai mitos. Jadi hari ini mari kita belajar bersama dengan santai, aktif, dan saling menghargai. Jadi ibu guru minta untuk teman-teman sekalian, jangan ada yang takut untuk bertanya ya, atau berbagi pendapat. Karena kita semua di sini sedang belajar. Oke? Baik, Ibu. Oke. Jadi sebelum itu Ibu akan menampilkan satu bahan ajar pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah. Ibu. Ibu. Oke. Nah, sebelum kita melangkah ke pembelajaran, terlebih dahulu Ibu ingin memperkenalkan diri. Ibu lupa tadi. Jadi, nama Ibu adalah Ibu Indah. Jadi, kalian bisa memanggil Ibu, Ibu Indah. Oke? Halo, Ibu Indah. Halo. Baik. Nah, sudah terlihat di layar ya. Hari ini kita akan membahas mengenai mitos. Kita akan fokus pada cerita-cerita mitos yang ada di masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, di Sulawesi Selatan itu, mitos itu dikenal dengan nama pamali. Untuk lebih lanjutnya, kita akan bahas selanjutnya. Nah, jadi apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, di sini kalian akan belajar untuk memahami dan menjelaskan makna mitos dalam budaya Indonesia, khususnya
pamali. Coba kalian mengatakan pamali. 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 Oke, Pamali. bagus. Pa- Nah, pamali dari Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, kalian akan mempelajari keterampilan berbahasa, menyimak, membaca, menulis, dan berbicara tentang mitos atau pamali dengan kosakata dan struktur teks naratif yang tepat. Nah, selanjutnya kalian diharapkan untuk menghargai keragaman budaya Indonesia, khususnya dari Sulawesi Selatan, melalui cerita mitos. Nah, Ibu Guru melanjutkan. Ibu Guru mau tanya dulu. Kalian pernah mendengar larangan seperti jangan menyapu di malam hari? Tidak. Di negara Saya saya juga tidak. itu bisa kapan saja. Oke. Yang lain? Saya tidak pernah mendengar seperti itu, Ibu Guru. Karena saya sering melihat ibu saya menyapu kapanpun. Oke. Nah, hal itu merupakan salah satu contoh mitos. Nah, mitos yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai mitos dilarang duduk di atas bantal. Nah, kegiatan yang pertama yaitu kegiatan menyimak. Jadi, nanti akan Ibu tampilkan video mengenai mitos tersebut. Kalian silakan simak dengan baik ya. Siap? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Oke. Hai semuanya, hari ini aku mau cerita tentang sebuah pamali dari Sulawesi Selatan yang bikin kita berpikir 2 kali sebelum duduk di atas bantal. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raffi. Raffi ini cerdas banget, tapi sering banget ngilang sama nasihat ibunya. Salah satu kebiasaan buruknya adalah duduk di atas bantal. Ibunya sering banget mengingatkan Raffi, jangan duduk di atas bantal. Nanti pantatmu akan disulai. Tapi Raffi nggak percaya. Dia pikir itu cuma mitos orang tua zaman dulu. Ah, ibu, mana mungkin duduk di bantal bisa menyebabkan bisul? Katanya sambil tetap duduk di atas bantal empuk kesayangannya. Nggak lama kemudian, Raffi bangun pagi dengan rasa sakit di pantatnya. Ketika melihat ke cermin, dia kaget menemukan bisul besar di pantatnya. Rasa nyerinya bikin dia sulit duduk, bahkan berjalan pun jadi menyakitkan. Ibunya cuma bisa menghela napas. Sudah ibu bilang, jangan duduk di atas bantal. Bantal itu untuk kepala, bukan untuk diduduki. Duduk di atas bantal bisa menyebabkan kuman dan bakteri berkembang, yang mungkin membuatmu sakit. Raffi akhirnya sadar kalau nasihat ibunya benar. Sejak hari itu, dia nggak pernah lagi duduk di atas bantal. Dia mulai menghargai ajaran orang tuanya dan memahami bahwa pamali bukan sekadar larangan tanpa alasan, tapi sering mengandung nilai kesopanan dan kesehatan. Jadi guys, jangan anggap remeh pamali ya. Kadang ada kebijaksanaan di balik setiap mitos yang diwariskan dalam budaya kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, sudah disimak dengan baik ya.
Sekarang kita kembali ke pertanyaan. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, sekarang Ibu mau tanya nih satu-satu terkait pertanyaan dari video tersebut. Nah, apa mitos yang diceritakan dalam video? Coba Mas Sita bisa menjawab. Iya, Ibu. Judul mitos yang diceritakan dalam video itu jangan duduk di atas bantal. Oke, benar. Benar ya. Jadi, mitos yang diceritakan tadi terkait jangan duduk di atas bantal. Terima kasih, Mas Sita. Selanjutnya, nomor 2. Ibu minta menjawab kepada Mei. Mei, siapa saja tokoh yang terlibat dalam cerita? Sepertinya namanya itu Raffi dan juga ibunya. Oke, bagus. Benar ya. Selanjutnya, terima kasih Mei atas jawabannya. Baik. Selanjutnya, nomor 3. Apa akibat yang dipercayai akan terjadi jika seseorang melanggar mitos tersebut? Coba Risna boleh menjawab. Baik, Ibu. Bisul besar akan tumbuh di pantat. Tadi saya duduk di atas bantal. Doakan saya, semoga bisul tumbuh tidak di pantat saya. Oke, baik Risna. Semoga tidak terjadi ya. Baik, Oke. Sekarang kita melangkah ke kegiatan selanjutnya, yaitu berbicara. Nah, di sini pada kegiatan 1, petunjuknya pilih satu mitos dari Sulawesi Selatan yang sudah kalian dengarkan atau baca. Kemudian, ceritakan kembali mitos tersebut secara lisan kepada teman kalian dengan menggunakan kosakata yang tepat dan jelas. Jadi, jelas ya petunjuknya? Ada yang mau berbicara? Ayo. Saya, Ibu. Hei Risna, ayo Risna. Tadi diceritakan tentang pamali duduk di atas bantal. Tadi ada video, dalamnya ada Raffi anak pintar, tapi dia suka duduk atas bantal, walau ibu sudah larang. Ibu bilang itu pamali dan bikin bisulan. Raffi tidak percaya sampai ia benar-benar terkena bisul di pantatnya.
Sejak itu, Raffi tidak lagi duduk di atas bantal dan mulai mendengarkan nasihat orang tuanya. Oke, bagus. Terima kasih ya, Risna. Risna sudah memahami untuk bagaimana berbicara dan menceritakan kembali cerita yang telah dia dengar atau baca. Nah, Ibu harap teman-teman juga bisa seperti Risna ya. Bisa menceritakan dengan baik cerita yang telah didengar ataupun baca. Oke. Selanjutnya ada kegiatan membaca. Nah, di sini ada sebuah mitos, yaitu dilarang duduk di pintu. Ibu minta satu orang, siapa yang bisa membaca mitos ini? Saya ibu guru, saya ingin membacanya. Mei boleh? Nah, Ya, silakan ya, Mei. dilarang duduk di pintu di Sulawesi Selatan. Ada kepercayaan bahwa seseorang yang duduk di pintu akan sulit mendapatkan jodoh. Orang tua sering menegur anak-anaknya jika mereka duduk di abang pintu. Kepercayaan ini sebenarnya memiliki makna mendalam. Di pintu dianggap menghalangi jalan masuk dan keluar, yang secara simbolis berarti menghambat rezeki atau peluang yang datang. Selain itu, dalam adat Bugis Makassar, pintu rumah adalah tempat sakral yang harus dijaga kebersihannya. Mitos ini menunjukkan bagaimana masyarakat Sulawesi Selatan menghormati ruang dan rumah dan menjaga kesopanan. Selesai, Ibu Guru. Baik, keren ya, Mei. Mei sudah lancar membaca teks mitos ini. Terima kasih, Mei. Nah, setelah kalian mendengar cerita yang dibacakan oleh Mei tadi, Ibu ada pertanyaan terkait cerita tadi. Nomor 1, apa pesan moral dari mitos yang diceritakan Mei tadi? Ada yang bisa jawab? Ibu Baik, Guru, Mei. iya, Oke, silakan Mei. pesan moral adalah kita harus menghormati ruang dalam rumah, juga harus kita menjaga sopan kita kepada apapun itu. Itu saja yang saya mengerti, Ibu Guru. Baik. Terima kasih, Mei.
Jawabannya sangat baik ya. Betul. Jadi, kita harus menghormati. Nomor 2. Mengapa duduk di pintu dianggap sebagai sesuatu yang buruk? Risna bisa Karena menjawab? bisa karena tidak dapat jodoh. Tapi saya ingin bertanya, jodoh itu apa? Wah, Risna ya. Jodoh itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah seseorang yang akan menjadi pendamping hidup kita. Baik, jadi seperti pasangan. Ya, betul. Good. Terima kasih Ibu, saya sudah paham. Terima kasih, Risna. Selanjutnya, apakah kalian memiliki kepercayaan yang sama di negara kalian? Di sini ada yang ingin bercerita. Sarwa, silakan Sarwa. Saya di Singapura dilarang menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu sedih di kamar mandi. Nah, karena menyanyi di kamar mandi itu kalau lagu kebangsaan atau sedih bisa mengundang hantu. Hantu? Iya, hantu. Itu, Ibu. Wah, baik. Menarik ya, mitos dari negara Sarwa tadi. Apa masih ada? Saya ibu guru. Oke, Masita. Silakan Masita. Di negara saya juga ada seperti itu. Di Belanda, kita jangan menyambut seseorang di ambang pintu. Karena itu akan membawa nasib buruk. Itu ibu guru. Oke, baik. Menarik juga ya, mitos yang diceritakan oleh Masita. Terima Saya juga kasih. pernah dengar itu, Ibu Guru. Ya, di mana? Saya juga pernah dengar itu karena saya juga tinggal di Belanda. Oh, ternyata Mei berasal dari Belanda. Iya, saya berasal dari Belanda. Baik, baik ya. Terima kasih, Mei, Masita, dan juga Sarwa. Selanjutnya, kita melangkah ke kegiatan yang terakhir, yaitu menulis. Nah, di sini Ibu minta kalian menonton kembali mitos tentang jangan duduk di atas bantal. Lalu, tuliskan ringkasan cerita dalam 100 kata menggunakan kalimat sederhana.
Boleh ya? Boleh, Ibu Guru. Baik. Jadi, jika kalian sudah menontonnya tadi dan menyimak dengan baik, boleh langsung dituliskan ya. Ibu beri waktu sekitar 3 menit. Bisa? Bisa. Oke, Ibu silahkan. Ibu guru. Ibu guru, saya sudah menuliskan. Wah, Saya sudah bagus. selesai. Bagus, Mei. Apa Mei mau bercerita? Iya, saya akan membacakan yang saya tulis. Oke, boleh. Silakan, Mei. Judul video, jangan duduk di pantai. Lalu ringkasan video tersebut, Raffi sedang duduk di atas pantai, meski dia sudah diberitahu oleh ibu. Ia tidak peduli pamali itu hingga akhirnya dia terkena bisul. Jadi itu Raffi sadar bahwa kita dilarang dalam mitos itu ada nilai sopan santun dan juga kesehatan. Jadi pesan cerita itu kita harus menghargai nasihat orang tua dan tradisi budaya. Itu saja yang saya tulis, Ibu Guru. Wah, good job ya, Mei. Terima kasih sudah bercerita. Teman-teman yang lain, Ibu harap kalian sudah selesai menuliskan ya. Ya, Ibu ini sudah selesai, Ibu. Wah, hebat. Kalian semua hebat. Nah, selanjutnya, setelah kalian menuliskan, di sini ada kosakata baru. Kata-kata yang telah kalian pelajari dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, itu mitos. Jadi, apa itu mitos? Itu merupakan cerita turun-temurun yang dipercayai oleh masyarakat. Jadi, cerita turun-temurun. Kemudian ada pamali. Pamali itu pantangan atau larangan dalam budaya Sulawesi Selatan. Jadi, mitos ini disebut juga pamali. Yang ketiga, ada makhluk gaib. Ini merupakan makhluk yang tidak terlihat oleh manusia. Yang keempat, ada legenda. Legenda itu cerita rakyat yang memiliki unsur sejarah dan juga budaya. Kemudian ada kata sakral. Sakral itu artinya suci dan juga dihormati.
Oke, Ibu harap kalian paham ya mengenai 5 kosakata ini. Oke, Ibu, kami sudah paham. baik. Nah, karena hari ini kita telah belajar mengenai mitos, bagaimana mitos yang ada di Sulawesi Selatan. Sebelum Ibu mengakhiri kelas, Ibu mau memberikan pertanyaan untuk kalian. Nah, jadi bagian mana dari pelajaran hari ini yang paling kalian sukai? Ada yang mau bercerita? Saya, Ibu. Risna, silakan Risna. Saya suka sekali cerita Raffi tadi. Karena Raffi duduk di atas bantal lalu ada bisul besar di pantatnya. Saya juga suka duduk di atas bantal. Tapi semoga bisul itu tidak ada di pantat saya. Saya Baik, suka itu cerita. baik. Bagus ya Risna. Terima kasih sudah bercerita. Baik. Selanjutnya Ibu mau tanya, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini tentang mitos yang ada di Sulawesi Selatan? Ada yang mau berbicara? Saya Ibu Guru. Oke, Mei. Silakan, Mei. Saya juga suka itu cerita Raffi. Kalau kita tidak mendengar orang tua, nanti kita bisulan. Itu yang saya dapat dari pembelajaran hari ini yang baru saya ketahui dan unik. Ya, saya juga Ibu Guru. Ya, Itu sangat unik. Cerita itu sangat unik. baik. Berarti pembelajaran hari ini sangat berkesan ya untuk kalian. Oke, karena kita telah selesai belajar hari ini, mulai dari pembelajaran menyimak video Rapi tadi, kemudian berbicara, kemudian membaca, dan juga menulis. Ibu harap hari ini kalian dapat memahami terkait pembelajaran kita pada hari ini dan bisa menambah pengetahuan kalian tentang budaya Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman hebat semua yang telah bergabung dan berpartisipasi dengan aktif pada pembelajaran hari ini. Ibu akhiri ya. Sampai jumpa semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Sampai Ibu. jumpa.